Sepak bola di Qatar telah menyita perhatian dunia, terutama negara-negara yang menganggap Islam sebagai radikalisme. Mari kita dengarkan Itu dulu harus cerita dirobek berikut ini ya. semuanya. Walaupun tidak Jangan dipungkiri sampai bahwa ada di perilaku tengah-tengah kita radikalisme itu manusia ada di macam semua agama, bukan begitu. milik satu agama saja. Namun demikian, mari kita renungkan Apalagi ayat-ayat semua itu itu, disebutnya apakah mengandung benar atau radikalisme, salah. rasisme, dan penghinaan terhadap golongan lain. Pendapat Saifuddin Ibrahim Pauljang atau MKC harus menjadi perhatian kita semua, dan kita harus benar-benar umat Islam itu melaksanakan ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Biarkan saja media barat yang terus-menerus menjelek-jelekan Islam, tetapi kita buka, sesungguhnya Islam tidak demikian. Sepak bola yang sifatnya hiburan kini telah membukakan pola pikir umat manusia seluruh dunia bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Dari mereka juga kaget dengan budaya tersebut. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik di Piala Dunia. Syiar agama seperti inilah yang perlu terus-menerus diterapkan di negara manapun untuk syiar Islam. 2022 ini membuat banyak orang yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Menurut laporan dari Sheikh Muhammad Jaber, ada sekitar 1.000 orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain itu, sebelum Piala Dunia sudah ada 585 orang yang mau ikut memeluk agama Islam. Seperti halnya Jerry de Grey sebagai tentara Angkatan Udara Amerika Serikat sebelum dikirim ke Timur Tengah ditakut-takuti, dan pada akhirnya setelah pulang ke negaranya menjadi muslim. Banyak yang berujar sangat takut sekali untuk datang di Qatar karena negara terorisme, tapi realitanya seperti ini. Ada seorang supporter yang tiba-tiba masuk ke dalam lapangan. Pria tersebut terlihat mengenakan kaos Superman dengan membawa bendera LGBT. Mungkin pria tersebut ingin mengkampanyekan aksi gerakan LGBT. Seperti diketahui, Qatar selaku tuan rumah melarang kaum LGBT untuk menginjakan kaki di negaranya. Berikutnya masih dari momen supporter masuk ke lapangan. Kali ini di laga terakhir babak penyisihan grup D antara Tunisia menghadapi Prancis tanggal 1 Desember yang lalu. Pada laga tersebut ada supporter berbaju merah yang tiba-tiba merangsek masuk ke lapangan. Supporter itu terlihat berlari dengan membentangkan bendera Palestina. Aksi supporter itu disinyalir sebagai bentuk protes terhadap Israel yang saat ini menjajah Palestina. Sangat takjub mendengar suara azan. Hal ini bisa dibuktikan di mana mereka mengabadikan momen tersebut lewat ponsel pribadinya. Banyak yang menyebut kalau para orang asing tersebut tengah belajar mengenai agama Islam. Inggris ditemani oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Ini jadi hal pertama yang dialami oleh skuad The Three Lions. Piala Dunia kali ini banyak perwakilan Asia yang mencuri perhatian. Mulai dari Arab Saudi yang mampu mengalahkan Argentina, berikutnya ada Jepang yang mampu mengalahkan Jerman, dan Iran yang berhasil mengalahkan Wales. Terakhir ada Korea Selatan yang berhasil memenangkan laga penentuan akhir menghadapi Portugal. Hal ini pun membuat Uruguay harus tersingkir dari babak penyisihan grup H. Piala Dunia termahal. Selain jadi Piala Dunia yang penuh kejutan, Piala Dunia Qatar kali ini juga jadi Piala Dunia edisi termahal. Sebab Qatar selaku tuan rumah sudah menghabiskan dana yang begitu Konsep besar. dalam ajaran Islam bahwa harta yang dimiliki di dunia ini tidak akan dibawa ke akhirat kecuali proses dipakai renovasi, untuk Museum amal ikonik dan umat Islam ibadah seluas seperti 7 dalam km kegiatan ini di Qatar resmi berikut kembali ini. dibuka. Peresmian itu sendiri untuk mendongkrak tujuan Qatar menyelenggarakan Piala Dunia di tanah mereka. Memperkenalkan nilai-nilai keislaman sesungguhnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Salah satu di antara perjuangan yang paling menonjol adalah menolak promosi LGBT seperti yang dilakukan di Qatar menjelang Fitrah lomba manusia yang sepak tidak bola hanya ini. dibekali satu sudut pandang pemikiran, menjadikan hak untuk menanggapi isu LGBT tidak hanya terpatok pada kampanye bangsa barat yang melegalkan aktivitas kelompok tersebut. Sebagai bangsa berbudaya yang memiliki kultur, Qatar selaku tuan rumah juga memiliki hak untuk melawan gerakan mendukung mereka yang kontra akan isu LGBT. Qatar menerbitkan aksesoris Al-Kifaya dengan corak bendera Palestina
sebagai tandingan dari band Kapten One Love yang mewakili LGBT. Promosi LGBT dengan angka-angka yang spektakuler itu tidak ada harganya dibanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Qatar dalam rangka antisipasi melawan LGBT ini. Tapi tidak kentara karena ini intinya adalah promosi sepak bola dunia. Jika media barat memprim bahwa Islam sebagai agama terorisme, agama penuh dengan kejahatan, maka Qatar membukakan mata dunia untuk melawan persepsi-persepsi kotor seperti yang diuraikan tadi. Jadi jelaslah kelakuan Saifuddin Ibrahim, Pendeta Paul Jang atau MKC tidak perlu dilawan dengan cara kekerasan, sebab itu sesungguhnya adalah teguran buat kita umat Islam. Tunjukkan saja seperti Qatar menyelenggarakan bola dunia. Islam itu indah, jangan hanya jadi semboyan. Salah satu contoh, negara Qatar sudah memperlakukan umat non-muslim begitu indah, membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan bunga, begitu toleransinya terhadap ajaran agama lain. Inilah Qatar yang kini membuka mata dunia tentang toleransi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian Hayan Yafai berusaha untuk menjelaskan suara azan yang didengarkan oleh mereka. Hayan, Anda akan menyukainya, kata Hayan Yafai. Pengunjung sepak bola Qatar ini bukan orang muslim dan tidak diajak atau ditawarkan untuk masuk masjid. Mereka yang meminta sendiri karena mendengarkan suara azan. Pada akhirnya mereka ini belajar berwudu, belajar berhijab walaupun tidak menjadi muslim. Karena yang namanya berpindah agama itu bukan suatu grand design manusia. Sebab di dalam Al-Quran, Islam itu hanya menyampaikan walau satu ayat, bukan untuk mengajak orang memasuki agama yang tidak diyakininya. Cukup menyampaikan saja walau itu hanya satu ayat. Kemudian secara mengejutkan istri Rex menyampaikan bahwa dirinya ingin masuk ke dalam masjid melihat sholat yang dilakukan oleh umat muslim. Rex dan istrinya itu terlihat antusias setelah diajak masuk ke masjid oleh Hayan Yafai. You like it? Yeah, you can wear the scarf. Yeah, wear it. Come on. Go from this way. سيدخلون إن شاء الله لمشاهدة المسلمين وهم يؤدون صلاة المغرب. Belajar wudhu kepada aktivis dakwah Qatar itu. Ucapkan bismillah dan lakukan sepertiku dan buka kerannya, ujar Hayan kepada Rex di tempat wudhu. Dengan serius Rex memerhatikan sambil Walaupun tidak sempurna seperti berwudu itu kakinya dibasahi dan dibersihkan, tetapi oleh orang yang belum benar-benar menjadi Islam cukup membasahi kaki seperti di dalam video ini, itu tidak jadi masalah. Mau belajar berwudu saja itu subhanallah sungguh luar biasa. Maka kita lihat mereka cara berwudunya juga tidak sempurna ya. Tapi patut diacungi jempol, luar biasa. Mereka ingin masuk masjid, ingin berwudu, dan ingin melihat bagaimana tata cara melakukan salat. Konon di dalam cerita lain mereka ini juga melakukan salat seperti umat Islam lainnya. Padahal perlu diketahui syaratnya itu kan harus sudah bersunat. seperti beberapa aktivis dakwahnya yang mengenalkan Islam dengan cara mengajak para supporter dari berbagai negara untuk mendengarkan potongan ayat Al-Quran. Lalu setelahnya mereka diminta untuk memberikan tanggapan setelah mendengarkan potongan ayat Al-Quran itu. You hear sounds? Oh, okay. And you'll just tell us how did you feel? Okay. Ready? Ready. Yeah. Yes. Yeah, I'm ready. أيها الناس إنا خلقناكم
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Syiar Islam rahmatan lil alamin hanya menyampaikan walau satu ayat. Setelah mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran lewat suara yang disediakan, ternyata apa komentar mereka? Luar biasa, sehingga ada orang yang ngintip untuk melakukan salat seperti tampak di gambar. Berdiri di jendela masjid sambil memperhatikan umat muslim yang sedang sholat. Diketahui mereka penasaran dengan ibadah yang dilakukan oleh muslim. Salah satu keindahan Piala Dunia di Qatar yang lainnya adalah mereka membuat tempat sholat di dalam area stadion dari kaca di semua sisi, sehingga non-muslim dapat melihat sholatnya. Sungguh bangga melihat kerja keras Qatar dalam mengenalkan nilai-nilai Islam dalam kesempatan yang langka ini, meskipun diterpa badai fitnah dan kecaman karena aturan yang berlawanan dengan budaya Barat. Mereka tetap bertahan dengan pendiriannya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi pemimpinnya dan rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra-putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan kalam Tuhan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, bina